yang menarik ya. Masya Allah, kemarin kami memberikan pelatihan dalam daurah Al-Quran ya. Tapi yang menarik, pesertanya itu bukan para hufadz, bukan orang-orang yang terbiasa memang di pesantren untuk menghafal Quran atau di sekolah. Tapi yang paling menarik, pesertanya adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan, di pabrik. Anda bisa bayangkan ya, orang aktivitas di manufaktur, kemudian membuat sebuah komunitas sampai mereka buat tempat tinggal yang khusus ya, berdekatan satu sama lain. Itu kompak mereka, Masya Allah, dalam kesibukannya, dalam beraktivitasnya, masih menginginkan satu waktu untuk mempelajari, menghafalkan Al-Quran ya. Dan itu bukan satu dua orang, tapi di bawah keluarganya. Itu yang menarik ya. Ada sekitar 90 keluarga ya, mereka membuat komunitas, direkatkan ukhuwahnya. Lalu mereka berpikir, apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Anda bisa bayangkan, saat weekend, kebiasaan orang kerja, capek, pengen istirahat, ya kemungkinan diajak keluarganya itu untuk tamasya. Apalagi yang tempatnya tidak mudah, arahnya ke Bandung, ke Lembang, ada macet, kanan kiri juga macet. Tapi Masya Allah, niatnya berbeda-beda. Ada yang sibuk dalam kemacetan untuk bertamasya, untuk rekreasi. Tidak sedikit yang cuma ingin keluar ke jalan saja. Tapi orang-orang ini hebatnya, luar biasanya, dalam weekendnya, dalam macetnya, mereka teguh berangkat menemukan tempat untuk menghafalkan kitab Allah. Ada sekitar 230 orang dengan keluarganya ya. Nggak bisa gambarkan, kepala keluarga 90 orang, ada anak-anaknya, seorang punya anak 3 kecil-kecil di bawah semua, lucu-lucu gitu ya, Masya Allah. Dan mereka bermohon, berharap kepada Allah, setidaknya pulang dari situ sudah kuat niatnya untuk bisa menghafalkan Quran ya. Kami kemarin berikan pelatihan, dan Masya Allah, ini hari kedua ya, saya menghadapi situasi, ada di antara hamba-hamba Allah yang juga tidak jauh berbeda. Hari libur, hari Ahad, Masya Allah ya, dan padat aktivitasnya. Ada yang sedang berolahraga sekarang, ada yang sedang bertamasya, bahkan ada yang masih beristirahat. Tapi Anda dipilih oleh Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, digerakkan Anda bisa hadir ke sini, Anda memilih untuk belajar. Ini pun keutamaan. Ya. Karena itu berbahagialah ketika Anda mendapatkan nikmat itu. Nabi SAW menyampaikan, coba pegang teguh, pelihara. Karena itu bagian dari tanda kebaikan. Ini sering saya ulang-ulang. Ya. Kalau Anda punya kitab Al-Bukhari, itu ada di nomor hadis 71, Kitabul Ilmi. Ya, kitab tentang aturan-aturan adab menuntut ilmu. Itu langsung disebut oleh Nabi. Ya, perhatikan kalimatnya, langsung disebut. Saya sering ulangi ini. Ya. Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Dan yang bilang baik itu bukan kita. Ya. Kalau manusia yang sampaikan dia baik, orang lain belum tentu sepaham. Ya. Anda tinggal di Jakapermai, lalu orang Jakapermai mengatakan Anda baik, tapi belum tentu dengan orang Galaksi. Ya. Ini baru Bekasi. Belum tentu dengan orang Jakarta. Seseorang di Bekasi dianggap baik, orang Jakarta belum tentu menilainya baik. Tapi kalau Allah mengatakan dia orang baik, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan mengatakan dia baik. Ya. Nah, kalau seseorang diinginkan baik, dalam pandangan Allah, may yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Kata Nabi, Masya Allah, yufaqihu fiddin. Akan dibimbing dia, didorong, diantarkan, ditempatkan untuk mau mempelajari, memahami tentang tuntunan agamanya. Ini berbahagialah Anda ketika Anda menginvestasikan waktu, tinggalkan tenaga, Anda bisa memilih untuk rekreasi, Anda datang ke rumah Allah untuk belajar. Itu tandanya Anda sudah dipanggil, diberikan nikmat untuk mendekat. Nah, kalau Anda sudah ditempatkan di sini, hadir, tapi juga belum berniat untuk berubah, maka coba mohonkan kepada Allah. Dengan cara apa lagi mesti dibantu untuk berubah? Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berkonsentrasi. Kita coba untuk memahami kajian kita, karena pelajaran kita kata Al-Quran, itu langsung disebut dan langsung ditegaskan oleh hadis. Menuntut ilmu itu bagi orang yang sudah diberikan nikmatnya, bukan sekedar datang, duduk, lewat, pulang. Tidak, itu bukan sifatnya. Ya. Bahasa Qurannya tafaqquh fid din. Quran surah 9 ayat 122. Lihat tafaqquhu fid din. Ya. Bahasa hadisnya yufaqihu fid din. Fikih itu paham. Ingat ya? Paham, mengerti. Paham, mengerti. Jangan sampai Anda jauh-jauh datang ke tempat ini ingin belajar, tapi keluar dari sini tidak paham apa yang dipelajari. Ya. Karena itu nanti apa yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, selesaikan, tuntaskan. Sehingga ketika kita beribadah, kita ibadah dengan pemahaman yang sudah melekat dalam diri kita. Ya. Coba tolong renungkan ya. Ini barangkali terakhir kali saya mengingatkan. Ya. Insya Allah dalam sesi ini, maaf tolong renungkan. Ada isyarat di Quran. Kebanyakan orang sholat saja, itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba Anda cek sampai terakhir sholat tadi duha. Sudah puluhan tahun, mungkin belasan tahun, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud. Berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami? Ya.
Padahal para ulama ketika membuat pelajaran salat itu disebut fikih salat. Zakat fikih zakat. Puasa fikih puasa. Haji umrah fikih haji, fikih umrah. Maksudnya kalau Anda belajar tentang salat, pahami sampai paham yang dibacakan, paham yang dilakukan. Bagaimana bisa khusyuk dalam salatnya kalau kita tidak mengerti yang dilakukan? Ya. Karena itu, mari kita berkonsentrasi. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk belajar. Saya mudah menerangkan, Anda mudah untuk mencerna, dan kita mudah untuk mengamalkan dalam kehidupan kita.